Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, saya akan menunjuk ketua kelas untuk berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin berdoa. Selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran kalian. Asifaria, Hadir. Khofifah, Hadir. baik, terima kasih. Mari kita doakan untuk teman kalian yang tidak berangkat, dikarenakan sakit, semoga di pertemuan selanjutnya dapat mengikuti pelajaran. Selanjutnya, saya akan men-share screen. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Adapun subbab dalam materi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama ada kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Lalu yang keempat adalah melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu yang pertama ada 1.1 menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Lalu yang 2.2 mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang lainnya dalam sistem hukum nasional. 4.2 yaitu menyajikan hasil telaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menelaah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dengan baik. Selanjutnya, siswa mampu berperilaku demokratis di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu siswa mampu mengimplementasikan makna, kedudukan, serta fungsi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Adapun selanjutnya yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Di sini ada yang tahu apa itu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Bila bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Selain itu juga kedudukan UUD tahun 45 ialah hukum dasar yang tertulis dan hukum dasar yang bersifat tidak tertulis seperti disebut dengan nama konferensi. Selanjutnya, saya akan menayangkan video. Bentar ya. Ikan ya. Proklamasi dengan inikaan hal yang dan dalam tempatnya Aparno atau
Setelah kalian menyaksikan video tadi, apakah kalian tahu hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Hovifah bahwa adanya hubungan antara proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hubungannya ialah yang menyatakan adanya pernyataan tentang kemerdekaan yang disebut kembali pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, proklamasi juga tidak dapat dipisahkan. Selain itu, ada yang tahu apalagi? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Deva bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya ialah pembukaan juga memiliki hubungan, yaitu hakikatnya ialah pernyataan luhur dari cita-cita bangsa. Selanjutnya ada pembukaan tersebut juga memuat pokok-pokok kaidah yang fundamental. Sebagai pokok kaidah yang fundamental, negara Indonesia adalah memiliki unsur ya, tentunya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki unsur persyaratan antara lain yang pertama, ada yang tahu itu apa? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Hovifah bahwa unsur tersebut adalah memuat nilai-nilai pokok kaidah negara yang fundamental, yang kedua memuat nilai dasar-dasar negara yang dibentuk, serta negara Indonesia. Selanjutnya saya akan membagi ke kalian dalam 4 kelompok untuk menjelaskan apa sih makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan didiskusikan, nanti langsung dipresentasikan ya. Baik, terima kasih. Pada kelompok 1 kita beri apresiasi dulu bahwa benar sekali yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa alinea pertama itu mengandung makna yang pertama adalah keteguhan dan motivasi kuat bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajahan. Benar juga yang dikatakan bahwa pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Lalu yaitu selanjutnya adalah pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Selanjutnya, untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, hebat sekali kelompok 2 karena telah menjelaskan apa itu makna dalam alinea kedua. Yang pertama, bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan penjajahan. Jadi, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain, namun karena adanya usaha bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua juga adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Benar sekali, karena untuk merdeka, Indonesia tentu mengalami proses yang sangat lama karena adanya penjajahan. Lalu yang ketiga, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, benar sekali. Karena dengan kemerdekaan harus diisi dengan hal-hal yang bertujuan untuk dapat mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, kelompok 3 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, benar sekali yang dikatakan kelompok 3, kita beri aplaus dulu, bahwa kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dari rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, hal ini juga harus dapat dijadikan motivasi juga untuk kalian, karena dengan memperkuat keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas. Selanjutnya, yang kedua itu keinginan seluruh bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan dunia maupun akhirat. Yang ketiga adalah pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Benar sekali, karena proklamasi adalah untuk menyatakan Indonesia merdeka. Selanjutnya, kelompok 4 untuk dapat presentasi. Bagus sekali yang dikatakan oleh kelompok 4 ya hasilnya, bahwa adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka. Apa saja? Ya, benar sekali. Yang pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesetaraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua ada keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memiliki untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai negara. Selain itu, pada alinea keempat juga mengandung
bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Sebab selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Undang-Undang Dasar negara kan karena undang-undang kan memiliki status paling tinggi, jadi adapun urutannya yang pertama itu ada undang-undang tentunya yang disusul dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya ada peraturan presiden, peraturan daerah yang terdiri dari peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan selanjutnya adalah peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Selanjutnya ada pun fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3, yang pertama sebagai alat kontrol. Apa itu alat kontrol? Ada yang ingin menjawab? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Devita bahwa fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 tentunya alat kontrol ini juga untuk memeriksa apakah norma hukum rendah berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai pengatur. Apa itu pengatur? Ada yang tahu? Ya, benar yang dikatakan oleh Monik bahwa fungsi sebagai pengatur ini memiliki dibagi dan dilaksanakan penentu. Itu seperti apa? Bahwa penentu itu memiliki hak dan kewajiban negara jadinya. Selanjutnya, cara yang harus kalian laksanakan untuk dapat mempercayai tahun 1945. Yang pertama adalah undang-undang itu tidak dapat diubah ya, yang pembukaan, karena dalam perencanaannya pun sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu juga tidak dapat diubah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif juga dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. Yang terakhir, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah harus di berbagai bidang, seperti ikut berpartisipasi ya, seperti kalian waktu SD, SMP, atau SMA, pasti setiap hari Senin itu melaksanakan upacara bendera. Nah, itu salah satu contoh untuk tetap mempertahankannya. Selain itu juga tidak membedakan dalam pertemuan ya. Sepertinya untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Selanjutnya saya akan memberikan link kuis ya. Nanti saya share di grup terkait link kuis ini. Pengerjaannya saya tunggu sampai nanti malam. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti setelah ini absen, saya juga akan mengirimkan link presensi juga setelah ini. Untuk link presensi diharapkan untuk segera diisi ya. Saya tunggu 30 menit lah. Kalau untuk kuis saya tunggu sampai nanti malam. Ya, sepertinya cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini juga diakhiri dengan berdoa, karena tadi diawali dengan berdoa karena sebagai ucapan rasa syukur telah melewati pada pembelajaran hari ini dengan lancar. Berdoa dimulai. Terima kasih kalian.